Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Pengajian pada kali ini kami akan membacakan hadis tentang fadilah zikir berjamaah, karena begitu hebatnya zikir berjamaah. Kita akan baca satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Kalau kemarin, pengajian kemarin, hadis yang muttafaqun alaih, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin cinarito sangking sahabat Anas radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah, anhu sangking Anas, anin Nabi cinarito sangking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla muga-muga paring tambahi rahmat taklim sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi, wasallam lan muga-muga paring keselamatan sapa Gusti Allah ai ing Kanjeng Nabi. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ngendikane ngene, inna lillahi, temen setuhune iku tetep kaduwe Gusti Allah, sayyaratan ana kang tugas melaku-melaku utawa jalan-jalan, minal malaikati saking malaikat, yatlubuna kang padha goleki sapa malaikat, goleki apa, khilaqadz zikri ing kelompok zikir. Hadis ini datangnya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ngadawuh atau Kanjeng Nabi bersabda. Sabdanya seperti ini, inna lillahi sayyaratan minal malaikah, sesungguhnya Allah itu punya malaikat atau menugaskan malaikat atau punya malaikat sayyaratan, yang malaikat ini tugasnya jalan-jalan, melaku-melaku, pokoknya tugasnya jalan. Jalan untuk apa? Yatlubuna hilaqadz dzikri, tujuan jalan-jalan malaikat itu adalah untuk mencari hilaqadz dzikri, kelompok orang yang berzikir. Nah, ini bukan satu orang, tapi kelompok. Kalau satu orang itu az-zakir, jadi lafadznya az-zakirah, ing wong kang zikir. Tapi di sini lafadznya hilaqadz dzikri, kelompok zikir.
Jadi Allah punya malaikat yang tugas malaikat ini satu, yaitu jalan-jalan untuk mencari kelompok zikir. Kita lanjutkan. Fa idza atau mongko ing dalem semangsane nekani sapa malaikat alaihim ing atase hilaqal dzikri wa hafulan ngupengi utawa ngubengi sapa malaikat bihim kelawan hilaqal dzikri. Thumma ba'atsu tumuli ngutus sapa malaikat raidahum ing pimpinani malaikat ngutus maring endi ilas samai maring langit tujuane ila rabbil izzati maring pangeran kang mulya tabaraka wa ta'ala tabaraka maha barokah Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Tadi dijelaskan bahwa Allah punya malaikat yang tugasnya satu, yaitu tugasnya hanya satu, yaitu jalan-jalan mencari kelompok zikir. Lah begitu para malaikat ini menemukan yang mereka cari, artinya kelompok zikir, maka para malaikat mendatangi. Idza atau alaihim wa haffu bihim, jadi mendatangi kelompok zikir itu. Setelah mendatangi wa haffu bihim, memutari orang-orang yang lagi berzikir atau kelompok zikir. Setelah mereka mendatangi dan memutari mereka, thumma ba'atsu raidahum ilas samai ila rabbil izzati tabaraka wa ta'ala. Lalu malaikat ini mengutus pimpinannya kemana? Ilas samai, menuju langit, ila rabbil izzati tabaraka wa ta'ala, menuju Allah yang maha suci, yang maha luhur dan maha tinggi. Kadang-kadang ada yang bertanya, berarti hadis ini menunjukkan kalau Allah di langit. Allah tidak punya tempat dan juga tidak bertempat. Jadi langit itu atau arah atas itu jadi rancau karena bumi ini bulat. Bagi kita yang sekarang di atas, ya atas kita adalah arah atas. Bagi yang hidup di bawah, karena bumi bulat, atasnya ya ke bawah. Bagi yang di samping, atasnya ya ke samping. Jadi makanya artinya bahwa hadis menuju ke langit berarti ke atas itu bukan Allah bertempat di atas, bukan. Nah ini karena atasnya yang di bumi bulat, yang di bawah atasnya ya ke bawah. Jadi makanya tidak boleh dipahami Allah bertempat, karena Allah itu ada tanpa tempat. Lah setelah malaikat ini datang ke majelis zikir dan ikut nimbrung ke majelis zikir, lalu mereka ngutus pimpinan mereka untuk menghadap Allah. Kita lanjutkan. Fayaquluna mongko padha matur sapa malaikat utawa lapor sapa malaikat. Lapore ngene, Rabbana, duh pangeran kula, ataina wis nekani kula ta kita ala ibadi ning atase pira-pira kawula, min ibadika saking pira-pira kawulane panjenengan, yu'adzimuna kang padha ngegungake sapa ibad alaika
ing pira-pira nikmat panjenengan wa yatsluna lan padha maca sapa ibad kitabaka ing kitab panjenengan wa yusalluna lan padha maca selawat sapa ibad ala nabi kae ngatasé nabi panjenengan Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yas'alunaka lan padha nyuwun utawa ndonga sapa ibad ing panjenengan li akhiratihim maring urusan akhirat ibad wa dunyahum lan dunyane ibad. Tadi dijelaskan bahwa pimpinan malaikat menghadap Allah. Setelah menghadap Allah fayakuluna, pimpinan malaikat itu matur atau lapor ke Allah, Rabbana ataina ala ibadin min ibadika, wahai Gusti atau wahai Tuhanku, kami telah mendatangi para hamba dari sekian hambamu, yu'azzimuna alaika, yang para hambamu itu mengagungkan nikmat-nikmat yang engkau berikan atau nikmat-nikmatmu. Ini yang pertama. Jadi kelompok zikir itu dilaporkan oleh malaikat. Yang pertama mereka yu'azzimuna alaika. Tujuan zikir itu adalah untuk mengagungkan nikmat-nikmat Allah. Nah itu, jadi bersyukur kepada Allah. Wa yatsluna kitabaka, yang kedua kata malaikat lapor ke Allah, ibad atau hamba-hambamu itu membaca kitabmu. Nah, menurut ulama artinya Al-Quran. Wa yusalluna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga mereka membaca solawat kepada nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'alunaka li akhiratihim wa dunyahum. Yang keempatnya mereka berdoa memohon kepadamu li akhiratihim, untuk urusan akhiratnya, wa dunyahum, dan juga untuk urusan dunianya. Nah, ini laporan malaikat yang disampaikan kepada Allah. Nah, ini isinya zikir itu ya ini. Jadi di mana ada zikir bersama, isinya yaitu tadi mengagungkan Allah, mengagungkan nikmat Allah, terima kasih ke Allah. Yang kedua pasti ada pembacaan ayat Al-Quran, baik qul huwallahu ahad dan lain sebagainya. Wa yusalluna ala nabiyyika Muhammadin, yang namanya zikir berjamaah atau zikir bersama pasti ada membaca sholawat. Yang keempatnya wa yas'alunaka li akhiratihim wa dunyahum, namanya zikir berjamaah itu pasti ada doanya. Jadi yang dilaporkan malaikat ini benar. Jadi para malaikat laporan ke Allah, ya benar, memang zikir berjamaah memang seperti itu. Tidak mungkin zikir berjamaah tidak ada itu. Jadi makanya mau tahlilan, mau manakiban, mau apa saja isinya yus zikir, maca sholawat, baca Quran, doa, itu pasti. Itu. Jadi kayak manakib itu isinya yus ini. Cuman kalau manakib itu tawassul, kekhususannya itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di samping tawasul kepada Kanjeng Nabi pasti. Nggak mungkin tawasul kepada wali, nggak tawasul kepada Kanjeng Nabi. Jadi yang dilaporkan para malaikat ini benar, sesuai
dengan yang dilakukan memang oleh kelompok zikir atau zikir secara berjamaah. Setelah mendengar laporan dari malaikat, terus gimana menurut Allah? Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah utawa firman sapa Allah. Fayaqulu mongko berfirman sapa Allah, tabaraka maha baraka Allah, wa ta'ala lan maha luhur Allah. Firmannya seperti ini, ghasyauhum rahmati, artinya ghasyauhum nungkepono sira kabeh ing ibad utawa naungi sira kabeh ing ibad, rahmati kelawan nganggo rahmat ingsun. Lah setelah mendengar laporan malaikat seperti itu, apa yang dikatakan Allah? Yaitu ghasyauhum rahmati, wahai malaikat naungi semua hambaku itu yang kamu datangi, naungi dengan rahmatku. Ya, ini perintah Allah kepada malaikat. Ini salah satu kehebatan zikir berjamaah luar biasa. Begitu sudah didatangi malaikat, rahmat Allah turun. Ini. Jadi makanya sangat rugi kalau ada orang tidak ikut jamaah zikir bersama. Sangat rugi. Nah, kadang-kadang yang jauh-jauh datang, ini yang dekat nggak datang. Ini rugi. Kenapa? Nanti kalau di akhirat misalkan yang jauh-jauh ke bawah, yang dekat nggak ke bawah. Nah ini karena kendaraan. Nah, ini hadis ini menganjurkan untuk supaya mendirikan yang namanya majelis-majelis zikir yang sifatnya bersama. Kita lanjutkan. Fayaquluna mongko podo lapor malih sapa malaikat. Laporing ini, ya Rabbi du pangeran kula, inna fihim temen setuhune iku tetep ing dalem ibad fulanan ana siji fulan al khata'a kang banget akeh dosane, inna ma'tanaqahum angin pestine melu-melu sapa fulan ing ibad iktinakon kelawan namung melu-meluan. Setelah laporan seperti itu dijawab oleh Allah, lalu malaikat lapor lagi, ya Rabbi wahai Tuhanku, inna fihim fulanan al khatta'a inna ma'tanaqahum iktinakon. Saya mau lapor Gusti, ada fulan yang ikut nimbrung atau ikut duduk bersama hamba-hambamu yang lagi zikir. Lah fulan ini al-khata'a, sangat banyak kesalahannya, sangat banyak dosanya. Dia nimbrung itu hanya ikut-ikutan saja, tidak ada niat zikir, tidak ada niat jadi, dia hanya ikut aja. Kalau di hadis yang lain yang diriwayatkan yang hadis muttafaqun alaih, dia datang itu karena ada kebutuhan, jadi nyari temennya. Jadi kebutuhan nyari teman, pas temannya lagi zikir, dia ikut di situ. Nah itu. Jadi lihajatin karena ada kebutuhan. Entah mencari teman, ada yang mengatakan ya karena banyak makanan ikut nimbrung dan lain sebagainya. Ya intinya bukan bukan yang biasa jamaah, hanya ikut. Jadi malaikat ini melaporkan seperti ini karena bingung, mau nyatet dia nggak niat,
Kecuali kalau yang memang sudah jamaah rutin, itu sudah ada niat mulai dari rumah, maka dicatat sama malaikat, sudah ada hitungannya. Nah ini hitungannya baru, gak ada niat zikir, ya hanya ikut-ikutan aja. Ini malaikat bingung, makanya lapor ke Allah. Apa jawaban Allah? Fayaqulu, mongko dawuh sapa Allah tabaraka wa ta'ala, ghasyauhum rahmati, ghasyauhum tetep naungono sira kabeh ing ibad, rahmati ing rahmat ingsun, fahum moko krana utawi ibad iku al julasau, pira-pira wong kang ahli majelis zikir, la yasqa ora bakal cilaka bihim bareng sartane julasa sapa jalisuhum wong kang melu lungguh julasa. Mendengar laporan itu, Allah langsung berfirman kepada malaikat, ghasyauhum rahmati, tetap naungi mereka dengan rahmatku. Artinya fulan itu juga mendapatkan rahmat Allah, walaupun datang ke situ tanpa ada niat zikir, tanpa ada niat baik dan lain sebagainya, tetap mendapatkan pengampunan Allah, tetap mendapatkan rahmat Allah. Lah jelas kalau jamaah sudah persiapan dari rumah, mulai sore sudah nata niat, sudah pakai wangi-wangian, bajunya disiapkan, niat mengalah berkah dan lain sebagainya. Lah kalau yang fulan ini enggak, pas kebetulan lewat ikut duduk itu. Tapi fulan yang banyak dosanya tidak ada niat seperti itu, karena ikut duduk bersama orang-orang yang lagi zikir, Allah berfirman ghasyauhum rahmati, tetap rahmati, kasih rahmat. Fahumul julasa'u la yasqa bihim jalisuhum, karena hamba-hambaku yang tadi kelompok zikir itu adalah ahli majelis zikir. La yasqa bihim jalisuhum, yang siapapun duduk bersama mereka tidak akan pernah celaka selamanya. Nah ini pentingnya majelis-majelis zikir. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bazzaru, Imam Al-Bazzar. Qala ngandika sapa Al-Hafidzu Imam Al-Hafidz Al-Haythami fi Majma'iz Zawaid, ing dalam kitab Majma'iz Zawaid, isnaduhu utawi isnate utawa sanate hadis iku hasanun hasan. Lah sedangkan wal hadis utawi iki hadis iku sahihun sahih au hasanun utawa minimal hadis hasan indal hafidhi, indal hafidhi Ibnu Hajar, ing dalem mungguwe al hafidh Imam Ibnu Hajar, kama kaya dene penjelasan dzakarahu kang wis nyebut sapa al hafidh Ibnu Hajar ing mah fi Fathil Bari, ing dalem kitab Fathul Bari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Menurut Imam Al-Hafidz Al-Haythami dalam kitab Majma'iz Zawaid, isnadnya hadis ini hasan. Lah sedangkan menurut Imam Hafidz Ibnu Hajar, sesuai yang dijelaskan dalam kitab Fathul Bari juz 11 halaman 212, hadis ini sahih au hasanun, atau hadis ini minimal hasan. Nah ini pentingnya zikir berjamaah. Makanya Imam Nawawi menjelaskan tentang masalah zikir berjamaah, menanggapi hadis zikir berjamaah, dalam syarah Nawawi juz 8 halaman 285, Imam Nawawi berkata, qala ngendika sapa An-Nawawi, Imam Nawawi, fi hadzal hadis iku tetep ing dalam iki hadis, fadilatul zikri utawi nunjukke fadilah utawa keutamaane zikir,
wa fadilatu majlisihi lan jelasake fadilai majlis zikir, wal julusi lan lungguh ma'a ahlihi barang sartane ahli zikir, wa illam yusyarikhum lan senajan ora madani ing ahli zikir, wa fadilatu mujalasatis sholihin lan jelaske fadilae berkumpul karo wong soleh, wa barokatihim lan barokai sholihin. Imam Nawawi menanggapi hadis-hadis masalah zikir berjamaah, khususnya hadis ini, di dalam kitabnya Syarah Nawawi, fi hadzal hadisi, kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan yang pertama fadilatuz zikri, keutamaan zikir. Jadi hadis tadi di atas menunjukkan keutamaan zikir, bagaimana keutamaan zikir luar biasa, sampai-sampai orang yang zikir seperti itu diberikan rahmat oleh Allah dan pengampunan. Yang kedua wa fadilatu majlisihi, yang kedua menunjukkan keutamaan majelis zikir. Ini keutamaan majelis zikir. Jadi zikirnya utama, majelis zikirnya ya utama. Saking utamanya majelis zikir sampai-sampai Allah itu punya malaikat khusus yang ditugaskan hanya satu, muter-muter jalan-jalan mencari majelis zikir. Dalam hadis lain, kalau di sini disebutkan khilaqal zikri, kelompok zikir. Ini yang ketiganya wal julusi ma'a ahlihi. Hadis ini kata Imam Nawawi menjelaskan yang namanya fadilahnya duduk bersama orang yang ahli zikir. Bagaimana orang tanpa niat dosanya sangat luar biasa banyak, karena ikut nimbrung, nggak tahu apa-apa, hanya ikut nimbrung, itu saja langsung dapat ampunan dari Allah. Nah itu. Wa illam yusyarikhum lan senajan tidak sama dengan yang ahli zikir, nggak sama. Ya kalau sudah ahli zikir namanya sudah ahli, namanya nggak ahli, hanya sekedar nimbrung, itu aja luar biasa, sama-sama diampuni. Wa fadilatu mujalasatis sholihin, dan juga hadis ini menunjukkan keutamaan berkumpul dengan orang-orang soleh, wa barokatihim lan barokahnya orang soleh. Coba bayangkan seseorang yang tidak ada niat zikir, tidak tahu apa-apa itu majelis apa, dia ujuk-ujuk nimbrung datang. Kalau di hadis yang muttafaqun alaih disebutkan dia datang karena ada hajat. Banyak tafsirannya, karena mencari temannya, karena memang tujuan makan dan lain sebagainya. Kalau di sini sebutkan inna maqtanakuhum tinakon, hanya ikut-ikutan, ikut nimbrung. Di samping dapat rahmat Allah, diampuni juga dosanya. Ini kata Imam Nawawi, begitu luar biasanya. Yang pertama hadis masalah zikir berjamaah, itu yang pertama menunjukkan fadilah zikir, yang kedua menunjukkan fadilah majlis zikir, yang ketiga menunjukkan fadilah julus ma'a ahlihi, duduk bersama ahli zikir walaupun tidak sama dengan ahli zikir, wa illam yusyarikhum. Yang keempatnya wa fadilatu mujalasati sholihin, fadilah duduk bersama orang-orang soleh, wa barokatihim, dan juga keberkahan dari orang-orang soleh. Nah ini pentingnya zikir berjamaah. Jadi makanya begitu hebatnya seperti ini, maka sangat rugi bagi orang yang tidak ikut sebagai jamaah majelis zikir, sangat rugi. Maka begitu sudah menjelaskan penjelasan ini,
maka rajinlah untuk ikut zikir berjamaah karena sangat luar biasa. Apalagi andai kata misalkan dari salah satu jamaah majelis zikir itu meninggal, maka akan mendapatkan doa setiap acara digelar. Jadi makanya sekali lagi sangat rugi bila ada majelis zikir itu yang dekat tidak mengikuti. Nah, ini kehebatan dari majelis zikir. Itu pengajian pada kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan semua jamaah majelis zikir oleh Allah senantiasa diampuni dosa-dosanya dan juga senantiasa diberikan keberkahan fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.